Kepasrahan dan putus asa adalah dua hal yang berbeda. Keduanya adalah penerimaan, tapi mempunyai makna yang tak sama. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Bagian 6. Tanggung jawab. Akhirnya aku pasrah, walau ini sangat menyakitkan bagiku. Bagaimanapun dia adalah suamiku. Dia berhak atas diriku, dan menolaknya bisa terhitung dosa bagiku. Air mataku menganak sungai seolah mengalahkan derasnya hujan yang mengguyur bumi malam ini. Dari kejadian ini aku berkesimpulan bahwa dia memang bukanlah laki-laki yang baik. Seorang lelaki yang tidak tahu memuliakan wanita. Sungguh Tuhan hendak menguji batas sabarku, sehingga aku yang lemah ini diberi ujian seberat ini. Dia laki-laki yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Dia hanya berpura-pura baik padaku saat aku berada di rumahku. Hari berganti hari. Genap 2 minggu usia pernikahan kami. Tanpa sedikit pun perasaan bahagia. Bagaimana tidak, aku harus berpura-pura bahagia di depan anggota keluarga, sementara dirinya tenggelam dengan chat mesra dengan wanitanya, walau dia berada di sisiku. Sementara aku harus tetap menjalankan kewajibanku sebagai istrinya. Malam ini, satu purnama telah kulewati bersamanya. Izinkan aku pergi malam ini ya, dia sakit. Pamitnya pada aku tanpa rasa bersalah sedikit pun, tanpa mempertimbangkan perasaanku. Kuolah segala emosi yang berkecamuk di dada ini, seolah rasa di hati ini kubunuh mati agar tak ada lagi kesedihan yang perlu kutangisi. Pergilah, jawabku pasrah. Setelah ku dengar tangis dari wanita itu di ujung telepon, aku yakin, tanpa izinku sekalipun, dia pasti akan pergi. Setelah pamit pada orang tuanya, dia pergi. Entah alasan apa yang dia katakan sehingga mertuaku percaya padanya dan mengizinkannya pergi. Aku tak peduli. Aku juga sudah merasa tak sanggup lagi untuk bertahan. Sehingga setelah dia berangkat, aku memesan ojek online untuk pulang ke rumah orang tuaku. Perjalanan kali ini tak ada lagi air mata. Aku menguatkan tekad untuk segera mengakhiri semua ini. Namun apa yang kudapatkan setelah kembali ke rumahku? Orang tuaku tak percaya apa yang aku ceritakan. Sebesar itukah pengaruhnya pada orang tuaku, sehingga orang tuaku sendiri menaruh kepercayaan yang besar padanya. Bahkan dia lebih percaya padanya dibandingkan aku, anaknya. Dengan berurai air mata ku jelaskan pada keduanya bahwa suamiku menemui kekasihnya. Tapi mereka tak kunjung percaya. Sakit rasanya mendapati kenyataan ini. Sebenarnya tak kuceritakan kehamilan kekasihnya itu pada orang tuaku, karena aku khawatir akan keadaan mertuaku. Aku memikirkan bagaimana perasaan mereka jika mengetahui kenyataan itu bukan dari anaknya sendiri. Esoknya, ayahku memaksaku menyusul suamiku kembali, karena kebetulan rumah kekasihnya itu dekat dengan tempat kerjanya. Aku menolak dan menangis. Aku sudah tidak ingin lagi tersakiti olehnya. Cukup bagiku menyaksikan dia setiap malam ber-WA Ria dengan kekasihnya itu. Aku tak mau menyaksikan hal yang lebih daripada itu. Aku tak menyangka respon ayahku akan seperti itu. Ayahku marah besar padaku. Itu karena ayahku tak percaya akan ceritaku. Mungkin karena melihat sikap suamiku yang begitu baik saat di rumah ini. Ayahku memarahiku. Aku dianggap istri yang tak pandai bersyukur. Sementara ibuku tak bisa berkata apa-apa, karena tahu bagaimana sikap ayahku kalau sedang marah. Baiklah ayah, kalau itu kemauan ayah, aku akan mengikuti suamiku kemanapun dia pergi. Tetapi ayah jangan menyesal nantinya. Aku menatap tajam padanya, berharap keputusannya akan berubah setelah melihat reaksiku. Ucapku dengan nada sedikit mengancam. Tetapi tak ada pengaruhnya bagi keputusan yang ayah sudah buat. Ibu, tolong bantu aku menyiapkan semua pakaianku
agar aku tidak kembali lagi ke rumah ini. Tidak butuh banyak waktu, semua pakaianku telah berpindah masuk ke dalam koperku. Kedua orang tuaku kemudian mengantarku ke tempat suamiku. Mereka menyewakan kami rumah yang sangat dekat dengan tempat kerja suamiku. Karena kebetulan tempat tinggalnya dulu cuma cukup untuk satu orang, karena hanya sebuah kamar. Segera ku chat suamiku memberitahukan rencana kedatangan kami ke tempatnya. Dari raut wajahnya terlihat jelas, suamiku agak terganggu dengan kedatangan kami. Tetapi ayahku sama sekali tidak menyadarinya. Ayahku begitu percaya padanya. Selesai mengurus semuanya, ayah ibuku pamit meninggalkan kami berdua. Yah, tinggal kami berdua. "Kenapa kamu kemari?" tanyanya dengan nada sedikit sinis. Betapa hatiku hancur mendengar pertanyaan itu. Serendah itukah aku di hadapannya? Tidak ada lagi kah rasa hormat sedikit pun untukku? Ini semua kemauan ayahku. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Atau haruskah aku jujur tentang kehamilan kekasihmu? Jawabku emosional. Aku meneriakinya. Amarahku sudah sampai di ubun-ubun. Dia hanya bisa terdiam melihatku memakinya dengan penuh emosi. Seminggu berlalu kami tinggal bersama di rumah itu. Masih dengan kondisi yang sama saat di rumah ibunya. Ia tetap sibuk dengan kekasihnya itu. Bahkan di sini mereka bebas untuk saling bertemu. Aku benar-benar merasa telah menjadi lilin yang terus harus menyala meski tubuhku hangus terbakar. Tidak terkira pedih hati ini menyaksikan semua ini. Pagi ini, saat aku tengah menyiapkan sarapan pagi, aku dikejutkan dengan kedatangan seorang ibu parubaya. Ia ternyata ibu dari wanita yang telah merebut kebahagiaanku. Ia datang mengunjungi suamiku. "Kamu harus bertanggung jawab." Perutnya semakin lama semakin membesar. Sampai saat ini keluarga besar belum tahu. Kalau mereka tahu, mereka bisa membunuhmu. Aku merinding mendengar ucapan wanita itu. Kulirik suamiku yang terlihat panik dengan ancaman itu. "Bukankah dulu kamu sudah berjanji, setelah menikah kamu langsung bercerai? Tapi kenapa kamu bawa istrimu ke sini? Apakah kamu sengaja ingin menyakiti Ina?" Sambungnya, tanpa memperdulikan perasaanku yang terluka atas kata-katanya itu. "Baiklah Bu, aku pasti akan menikahinya. Tetapi tunggu beberapa saat dulu. Aku baru saja menikah, dan orang tuaku bisa saja syok berat jika aku langsung menikahinya," jawab suamiku terbata. Aku tak mau mendengar alasan apa-apa lagi. Sekarang Ina sedang sakit dan terpukul atas pernikahanmu. Ditambah lagi kami bawa istrimu ke sini. Seru wanita itu sambil melirikku tajam. Tatapannya bagai sembilu yang menyayat-nyayat hatiku. Bukankah aku di sini yang paling terluka? Kenapa aku yang tak tahu apa-apa seakan bersalah dalam hal ini? "Baiklah Bu, aku janji minggu ini aku akan menikahinya," ucap suamiku bagaikan petir menyambar telingaku. Sesak memenuhi rongga dadaku. Seakan oksigen dalam paru-paru habis tak tersisa. "Baiklah, aku pegang janjimu," ucapnya, lalu melangkah pergi. Kakiku lemas setelah kepergiannya. Aku duduk mematung tak dapat bergerak. Tak tahu lagi harus berkata apa. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisikku terisak. Sementara kulihat suamiku hanya menunduk sambil menutup wajahnya. Dia menangis. Dasar cengeng. Bersambung.